Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan sebuah kisah salah satu wanita mulia dalam Islam, yaitu Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu anha, seorang wanita yang paling mulia maharnya. Inilah Madinah menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riang gembira, menyambut datangnya cahaya yang hadir di kota mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah dengan dikelilingi oleh para pemberani dari para sahabat Ansor yang masing-masing dari mereka rela menyerahkan jiwanya demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah-tengah orang-orang baik itu. Beliau senang berada bersama mereka, dan berbagai pemberian dan hadiah silih berganti datang kepada beliau. Pada suatu hari, di majelis yang indah yang dihiasi dengan kehadiran Rasul pembawa hidayah, seorang wanita datang bersama anaknya yang tampak padanya tanda-tanda kecerdasan. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, semua laki-laki dan wanita dari kaum Ansor telah memberi Anda sebuah pemberian, dan aku tak dapat memberi Anda apa-apa selain anakku ini. Terimalah dia dan jadikanlah dia sebagai pembantu Anda." Itulah hadiah yang agung dan pemberian yang mulia dari wanita mulia. Dia tidak melihat ada hadiah yang lebih layak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada apa yang dia berikan kepada beliau, yaitu buah hatinya dan kesejukan hidupnya. Tahukah Anda siapakah wanita mulia itu? Dia adalah Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu anha, yang memiliki garis keturunan yang suci dari Bani Adi bin Najjar. Dia adalah salah seorang yang terdahulu meraih kemuliaan bergabung bersama rombongan yang suci, dan termasuk kelompok pertama dari kalangan orang-orang yang diberkahi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan Islam. Putra terbaiknya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dilatihnya dengan nilai-nilai keutamaan dan kemuliaan, hingga akhirnya dia membawanya pada hari itu untuk diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pelayan dan murid beliau. Ketika wanita yang mulia ini menyambut Islam, suaminya Malik bin An-Nadr dalam keadaan kafir. Ia marah kepada istrinya karena telah memeluk Islam, sementara Malik bin An-Nadr tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyangnya menyembah berhala. Malik bin An-Nadr lalu pergi meninggalkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan Madinah. Kemudian tak lama berselang, Malik bin An-Nadr terbunuh oleh musuhnya. Setelah suaminya Malik bin An-Nadr terbunuh, Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak akan menyapi Anas sampai dia melepas puting susu karena malu, dan aku tidak akan menikah sampai Anas menyuruhku." Maka setelah dewasa, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Semoga Allah membalas ibuku dengan kebaikan. Sungguh dia telah merawatku dengan baik." Sang ibu yang sangat pengasih ini memenuhi janjinya dan tidak menikah sampai anaknya dewasa. Lalu tibalah hari yang mulia berkenaan dengan sikap wanita ini, yakni saat Abu Thalha al-Ansori radhiyallahu anhu datang hendak meminangnya, sedangkan dia pada saat itu masih dalam keadaan musyrik. Abu Thalha datang ke rumah untuk meminang wanita yang teguh itu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka wanita tersebut berseru kepadanya dengan seruan wanita yang cerdas dan bijak, "Wahai Abu Thalha, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhanmu yang kamu sembah itu tumbuh dari bumi?" Dia menjawab, "Ya." Ummu Sulaim radhiyallahu anha kemudian berkata, "Tidakkah kamu malu menyembah pohon?" Selanjutnya ia mengatakan lagi, "Bila kamu memeluk Islam, maka aku tak mengharapkan mas kawin lain selain keislamanmu." Abu Thalha berkata, "Aku akan pikirkan masalah ini." Lalu dia pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya telah membuka hati Abu Thalha. Tak lama kemudian
ia kembali sambil mengucapkan syahadat di depan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Alangkah bahagianya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, "Wahai Anas, nikahkanlah Abu Thalha denganku." Maka Anas radhiyallahu anhu pun menikahkannya dengan ibunya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha pun resmi menjadi istri Abu Thalha radhiyallahu anhu. Dia menjadi wanita pertama yang menerima mahar berupa pindahnya calon suami ke dalam agama Islam. Benar, tidak ada mahar yang lebih mulia daripada itu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan Abu Thalha radhiyallahu anhu hidup bersama dalam ikatan suci pernikahan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dan suaminya Abu Thalha radhiyallahu anhu senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang berani dan kadang ikut dalam peperangan yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama suaminya Abu Thalha radhiyallahu anhu untuk mengobati tentara yang terluka dan memberi minum orang-orang yang kehausan. Sungguh, wanita yang berpendirian teguh ini adalah sebaik-baik wanita yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat hati wanita mukminah yang salihah ini sehingga datanglah kabar gembira yang agung. Nabi bersabda, "Aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar derap langkah." Lalu aku bertanya, "Derap langkah siapakah ini?" Maka dikatakan, Ar-Rumaisyah binti Milhan. Begitulah berita gembira yang amat berharga ini diterima oleh wanita yang jujur itu sebagai balasan atas kejujuran dan kesetiaannya, agar dia menjadi satu dari orang-orang suci yang diberi berita gembira oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ia akan masuk surga. Perjalanan ini membawa kita untuk merenungkan beberapa sikap yang menakjubkan dari seorang wanita yang mana Islam telah memberinya pakaian terindah dan sifat-sifat mulia serta telah menghiasinya dengan perhiasan terindah. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih menempatkannya di tempat yang kekal dan membahagiakannya dengan kenikmatannya yang abadi.